Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sugeng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Pada pagi hari ini saya ingin wawancara Pak terkait dilema etika yang mungkin Bapak pernah alami baik sebelumnya sebagai jadi kepala sekolah atau pada saat sudah menjadi kepala sekolah. Nanti ada beberapa pertanyaan, ada 8, nanti akan saya tanyakan satu persatu. Pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau hubungan moral? Jadi untuk mendeteksi itu tentunya kita memberikan tugas maupun kewenangan kepada beberapa komponen di sekolah ini, mulai dari wali kelas, BK, Bapak Ibu guru. Nah, ketika terjadi kasus seperti itu segera kemudian diinformasikan. Nah, dari situ harus kemudian segera kita respon dengan baik. Berarti diberikan kewenangan pada wali kelas, BK dan lainnya, kemudian nanti diinfokan segera langsung direspon gitu ya Pak. Iya. Sambung. Ya. Untuk yang pertama yang kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, jadi ketika tadi pihak-pihak yang kemudian kita berikan wewenang itu ketika ada masalah, maka kemudian akan menyampaikan ke pihak-pihak terkait. Misalkan di sekolah ini kalau hubungannya dengan kasus itu ada tim tatip. Nah, ada komponen BK, ada wali kelas. Maka kemudian ketika ada kasus, komponen-komponen yang terkait itu berkumpul. Nah, berkumpul untuk berembuk. Nah, apa langkah selanjutnya? Nah, tentu langkah selanjutnya adalah dengan melakukan klarifikasi. Apakah betul informasi ini? Kalau betul, kemudian setelah diklarifikasi maka ada tindak lanjut dengan diskusi lagi. Apa tindakan yang akan diambil gitu ya? Akan diambil. Nah, dari situ kemudian keputusan itu didapat dari situ. Jadi tidak diputuskan sendiri oleh kepala sekolah, tapi itu merupakan keputusan bersama. Sehingga ketika keputusan itu misalkan salah pun, nah ini adalah keputusan bersama, harus ditanggung bersama risikonya. Gitu. Kalau baik, maka harapannya keputusan itu baik untuk semua dan tidak merugikan salah satu. Berarti awalnya dari tim tatip BKWK berkumpul, kemudian mengklarifikasi, kemudian diskusi untuk klarifikasi, tindak lanjut, kemudian diambil keputusan ya Pak. Ya. Jadi memang ada langkah-langkahnya, tidak langsung serta-merta KS otoriter ini. Tidak boleh. Oke. Selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Sama itu tadi ya. Berarti tadi alurnya ya. Kemudian jadi saya lanjut ke pertanyaan keempat. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Menurut saya pengambilan keputusan itu ada hal yang memang harus dibijaki oleh kepala sekolah. Namun masukan-masukan dari berbagai pihak itu sangat penting dan perlu. Sehingga untuk mengambil keputusan itu harus mendapatkan masukan-masukan dari berbagai pihak. Sehingga keputusan yang diambil ini adalah keputusan yang bijaksana. Karena manusia itu kan cenderung subjektif ya. Ya, sesuai dengan mindsetnya sendiri. Nah, padahal kadang orang lain itu berbeda. Sehingga dari berbagai sudut pandang itu maka kita harus menemukan jalan tengah. Nah, jalan tengahnya adalah dengan kita meminta masukan pendapat dari orang lain. Kemudian mungkin ini langsung saya skip dulu untuk pertanyaan nomor 6 karena masih nyambung dengan jawaban Bapak tadi. Tadi kan Bapak bilang mendapatkan masukan-masukan gitu. Berarti apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus ini? Iya, jadi kita ini kan berorganisasi. Jadi di sekolah ini
merupakan sebuah organisasi yang di situ terdiri dari banyak orang. Kenapa banyak orang? Karena setiap orang punya kelemahan, ya, punya kompetensi yang berbeda-beda, dan dengan perbedaan itu kan saling melengkapi. Nah, maka kita punya pimpinan sekolah Dawa Kasih itu juga menjadi partner dalam berpikir, partner dalam menyelesaikan masalah, mencari solusi. Apa itu wali kelas, BK, ya guru-guru itu adalah mereka ini orang-orang yang ya bisa mempermudah mencari solusi terhadap masalah-masalah yang di sini. Berarti banyak ya, ada wakasek, wali kelas, BK, guru, bahkan hampir seluruh ya, tergantung nanti permasalahannya. Iya betul, masalahnya apa. Dan juga tergantung mau nggak ngajak bicara. Betul. Kadang kan nggak mau ribet, terus diputuskan sendiri gitu. Nah sehingga ketika ternyata keputusannya itu salah, ya itu udah ditanggung sendiri. Iya betul. Terus kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan Bapak pada kasus dilema etika? Seperti yang saya sampaikan barusan, kadang ada orang yang tidak mau ribet, atau tidak tahu apa gitu ya. Ketika ada masalah kemudian diselesaikan sendiri dengan pemikirannya sendiri. Nah ternyata keputusannya itu salah. Nah, padahal keputusan ini harus diputuskan oleh pihak lain. Dan ternyata apa yang disampaikan ini beda dengan apa keputusan dari pihak-pihak yang sesungguhnya harus memutuskan. Nah akhirnya kan terjadi perbedaan. Nah ini yang kemudian akan menggerus kehormatan dari sekolah. Begitu. Jadi kalau ada orang-orang seperti itu, kalau normalnya kan ketika ada masalah disampaikan pihak terkait ya, gitu. Bukan diputusin sendiri. Gitu. Ya boleh guru, karyawan itu menasihati, misalkan yang punya masalah siswa ya. Nah, guru, karyawan itu menasihati boleh menasihati. Tapi kalau kemudian sudah menjustifikasi, ya, memutuskan itu tidak boleh. Nah, karena masih harus ada proses ini. Nah, tidak boleh selesai begitu. Kalau keputusannya benar tidak apa-apa, kalau salah, kan menyulitkan dia sendiri. Kemudian selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kalau jadwal tidak ada, artinya penyelesaian persoalan itu kan tentatif ya, ada atau tidak gitu. Nah, yang perlu rancang itu adalah ketika ada masalah, maka timing untuk penyelesaiannya itu. Jadi ketika ada masalah itu harus direspon cepat. Jangan sampai dibiarkan sehingga timbul masalah baru. Jadi direspon dengan cepat ya Pak. Ya. Ini sebenarnya pertanyaan hampir mirip. Jadi bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan, berarti sudah yang kita tinggi pertanyaannya. Kemudian pertanyaan terakhir Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Ya. Karena kita berorganisasi akan lebih baik dan lebih bijak itu, setiap keputusan itu merupakan buah dari musyawarah, pelibatan berbagai pihak. Tidak harus semua pihak, tapi pihak-pihak yang berwajib, gitu ya. Kalau pihak-pihak yang berwajib, pihak-pihak yang terikat. Sehingga ketika keputusan itu buah dari pemikiran banyak orang, maka insya Allah itu adalah keputusan terbaik. Walaupun salah kemungkinan. Ya. Masalah pun kalau salah kemudian ini merupakan keputusan bersama, ya, maka ini adalah resiko yang harus kita tanggung bersama sehingga tidak terjadi perselisihan. Ya. Gitu. Mungkin ada lagi Bapak? Sudah. Ya, mungkin itu dari beberapa pertanyaan yang telah saya tanyakan, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya. Biasa bisa belajar dengan Bapak nggih terkait pengalaman Bapak sebagai kepala sekolah. Mungkin itu dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, jadi kalau prinsip seperti itu sesungguhnya butuh waktu lama, tidak bisa cepat. Artinya ketika ada masalah harus ngomong dengan ini, harus begitu kan lama sebenarnya. Ya berorganisasi begitu, tidak boleh kita buru cowopet gitu, tidak bisa. Kalau pengen
apa itu apa ya, bersama-sama dan prosedurnya seperti itu ya memang butuh waktu. Kalau ada orang bilang suwi ini Ram, ya memang lama. Memang lama karena kita melibatkan banyak orang. Kalau pengen sendiri aja ya udah enggak usah berorganisasi Iya, kan. daripada nanti salah keputusan. Iya, salah keputusan. Karena harus berhati-hati. Tapi pernah nggak Pak, maksudnya sampai melibatkan pihak yang hukum gitu? Pernah nggak? Belum, belum pernah. Kalau melibatkan hukum itu biasanya ya bocah kecil kali jobo. Oh. Untungnya gitu ya Pak, Iya, bukan posisi kalau di politik. dalam sementara alhamdulillah belum pernah ya terlibat. Kemudian dilaporkan ke Iya. pihak berwajib belum. Mudah-mudahan tidak sampai begitu. Walaupun sudah ada apa itu tanda-tanda. Oh iya, jangan terus tulisan. Iya, jangan. Stop di situ aja. Iya. Tapi ya harus dicari strategi agar itu tidak keterusan. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Soal pertama, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya Ibu Cut, terima kasih. Pertanyaan pertama yaitu bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi di sekolah, yaitu dalam mengidentifikasi permasalahan di sekolah ada dua hal yang terjadi seperti bujukan moral dan dilema etika, di mana yang saya pahami adalah bahwa bujukan moral yaitu benar lawan salah adalah sebuah situasi yang terjadi di mana seseorang dihadapkan pada situasi benar ataupun salah dalam pengambilan sebuah keputusan. Gitu, Bu. Untuk pertanyaan 2, Bu, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Iya Bu, untuk pertanyaan kedua, saya sebagai kepala sekolah ketika saya dihadapkan dalam situasi dalam mengambil keputusan, tentunya kita harus mengidentifikasi masalahnya terlebih dahulu, tidak langsung mengambil keputusan gitu Bu. Apakah kasus tersebut berada termasuk di bujukan moral atau yang dilema etika. Dan selanjutnya ada beberapa hal yang perlu kita lakukan untuk mengambil keputusan, yaitu kita harus memperhatikan 4 paradigma dilema etika, 3 prinsip dan 9 langkah pengujian keputusan. Baik Bu, untuk yang soal ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Ya, langkah-langkah yang saya lakukan yaitu langkah pertama yang akan saya lakukan adalah dengan mengidentifikasi permasalahan tersebut yang ada, kemudian saya mengenali dulu nilai apa yang bertentangan dalam situasi ini. Setelah itu, saya menentukan siapa yang terlibat dalam masalah tersebut. Dalam hal ini, seringkali saya melibatkan guru atau teman sejawat untuk mengumpulkan fakta, dan kemudian saya akan melakukan pengujian benar atau salah tentang permasalahan tersebut dan melaksanakan 3 prinsip resolusi, mencari kemungkinan penyelesaian atau opsi trilema, dan selanjutnya saya akan membuat keputusan kemudian merefleksikannya. Baik, untuk pertanyaan yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika, Bu? Iya Bu, menurut saya yang paling efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika adalah menggunakan 3 prinsip resolusi, yaitu berpikir berbasis hasil akhir, berorientasi pada aturan yang benar, dan mengutamakan rasa peduli. Dan kemudian juga memperhatikan dampak jangka panjang juga merupakan hal yang efektif. Selain itu, kita
Juga harus seringkali melakukan diskusi dengan para guru dan pemangku kepentingan di sekolah untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Untuk pertanyaan kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Ya Bu, yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika yaitu menurut saya adalah permasalahan yang memang sedikit sulit untuk diputuskan karena itu menyangkut hal yang sama-sama benar dan itu adalah tantangannya Bu. Namun saya kembalikan lagi pada nilai-nilai yang saya pegang teguh dan aturan yang berlaku, serta tidak lupa kepedulian terhadap sesama juga yang harus dipertimbangkan. Kemudian untuk pertanyaan keenam, apakah Anda memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan, Bu? Iya Bu, saya mengatur jadwal tertentu dan itu tergantung seberapa mendesak dan seberapa besarnya pengaruh terhadap lembaga yang saya pimpin. Jika memang itu memerlukan waktu yang lama dan pihak-pihak lain yang terlibat, maka saya akan membuat alokasi khusus untuk menyelesaikan kasus dilema ITK tersebut. Baik, untuk yang pertanyaan ketujuh, Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Iya Bu, sebagai seorang kepala sekolah yang memimpin lembaga ini, tentunya saya juga harus mampu membuat keputusan yang adil dengan berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang saya pahami. Namun tetap melibatkan rekan guru dan teman sejawat atau pihak terkait untuk bisa membuat keputusan itu baik untuk siswa dan lembaga saya. Pertanyaan terakhir ya Bu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika? Ya Bu, semua persoalan atau kasus yang terjadi pasti bisa dicari jalan keluarnya. Jika kita berdiskusi bersama dengan teman sejawat dan mengacu pada aturan yang berlaku, dan kita bisa mempertimbangkan dampak baik atau buruk, di mana dampak buruk yang paling minimal yang kita bisa ambil untuk mengambil keputusan tersebut. Baik, terima kasih Putris telah meluangkan waktunya. Ini saya akan bertanya terkait dilema etika nggih. Ada 8 pertanyaan. Pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Iya, Pucut. Baiklah. Ketika saya mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan kasus dilema etika atau bujukan moral itu, saya akan melihat apakah di dalamnya ada pelanggaran hukum yang terjadi atau tidak. Kalau ada pelanggaran hukum, maka memutuskannya lebih mudah karena tinggal benar atau salah yang termasuk bujukan moral. Ya. Kemudian jika kok ternyata itu kasus tersebut sama-sama benar, maka itu termasuk kasus dilema etika. Seperti itu, Bu Cut. Baik, pertanyaan kedua ya Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Untuk menjalankan pengambilan keputusan di mana ada dua kepentingan yang sama-sama seperti itu ya Bu Cut, sama-sama benar, maka saya dalam mengambil keputusan itu saya akan mengidentifikasi terlebih dahulu apa masalahnya, kemudian melihat siapa saja yang terlibat. Saya lanjutkan untuk mengumpulkan bukti-bukti dan fakta, kemudian bermusyawarah dengan semua pihak di sekolah.
Yang selanjutnya, saya mengambil keputusan yang tepat dan adil bagi semuanya. Tentunya keputusan yang saya ambil sudah menjadi kesepakatan dari warga sekolah dan tidak merugikan pihak manapun. Baik, selanjutnya langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Anda lakukan selama ini, Bu Tris? Hal-hal yang saya lakukan, yang pertama saya memanggil kedua belah pihak dulu, Bu Jud. Kedua belah pihak yang bermasalah tersebut untuk menceritakan permasalahannya sehingga saya tahu inti dari permasalahan tersebut. Kemudian bersama-sama berdiskusi untuk menemukan solusi yang terbaik untuk kedua belah pihak sehingga nantinya keputusan yang saya ambil tidak akan merugikan pihak manapun. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Hal-hal yang saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika itu menurut saya begini, Bu Jud. Kita harus mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi tersebut. Kemudian menentukan siapa yang terlibat dalam situasi itu. Dan selanjutnya mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi itu atau dengan masalah tersebut. Kemudian kita mengadakan pengujian benar atau salah, pengujian paradigma benar lawan salah, seperti itu, Bu. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Iya, Bu Jud. Dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika itu tentu ada tantangannya. Kalau menurut saya tantangannya itu yang pertama dari diri saya. Saya terkadang masih terpengaruh oleh emosi seperti itu. Kemudian saya itu mempertimbangkan segala tantangannya, itu mempertimbangkan segala dampak yang ada. Kita berpikir dengan matang keputusan mana yang diambil seperti itu. Dan kita juga harus memilah-milah arahan dari orang lain. Dan kita tantangan yang terberat adalah menentukan tentang nilai-nilai kebenarannya, Bu Jud. Baik, pertanyaan selanjutnya, Bu. Apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Kalau menurut saya, Bu Jud, dalam menangani kasus dilema etika itu kita tidak mempunyai jadwal tertentu, tapi saya itu fleksibel, Bu Jud. Pada kasus dilema etika yang bersifat ringan biasanya langsung saya selesaikan seperti itu agar tidak mende-mende seperti itu, agar tidak nanti-nanti. Kemudian pada masalah yang lebih besar diperlukan rangkaian jadwal tertentu tetapi secara fleksibel untuk menyelesaikannya sesuai dengan prosedur sehingga penyelesaian masalah tersebut tidak akan menimbulkan masalah berikutnya. Baik, pertanyaan selanjutnya yang ketujuh adalah apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Bu? Iya, Bu Jud, memang ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini membantu juga mempermudah saya dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika di sekolah saya. Begini, Bu Jud, di sekolah saya itu kan juga ada beberapa guru penggerak yang benar-benar berperan aktif di sekolah. Itu juga membantu saya memberikan wawasan, pengetahuan, juga usulan-usulan tentang pengambilan keputusan. Kemudian semua warga sekolah, Bu Jud, semua warga sekolah itu membantu, baik guru, staf, komite, pengawas sekolah juga itu sangat membantu saya dalam pengambilan keputusan. Baik, pertanyaan terakhir, Bu Tris, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Dari
beberapa kali pengalaman saya mengambil keputusan yang dari kasus dilema etika, tentu saya mendapat pelajaran yang luar biasa wujud, di mana pengambilan keputusan yang dilakukan harus mempertimbangkan paradigma dan proses berpikir. Selain itu juga harus mempertimbangkan prinsip pengambilan keputusan yang tepat. Kemudian juga harus menggunakan 9 langkah pengujian keputusan, sehingga keputusan yang diambil itu benar-benar keputusan yang tepat dan bertanggung jawab, yang tentunya tidak merugikan semua pihak wujud. Dan kita kembalikan lagi bahwa keputusan di sekolah itu benar-benar harus membahagiakan seluruh warga sekolah. Demikian wujud.